Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 5. Dendam Kesumat. Bab 10. Kelima master mulai bergerak ke 5 penjuru. Tanpa komunikasi apapun, semuanya seakan telah memiliki pemahaman yang sama, bahwa si pembunuh harus ditekan dari segala arah. Pembunuh misterius itu melirik sekilas dan langsung bergerak menanggapi. Ia melesat ke kiri dan menghindari 2 serangan sekaligus. Kemudian, dengan gerakan yang mengagumkan, ia menggerakkan tangan kanan dan menghantam dada seorang penyerang. 2 ak. Orang yang terhantam itu langsung terpental dan memuntahkan darah. Ia baru hendak bangkit saat si pembunuh melemparkan sesuatu. Zing, zing. 2 pisau terbang melesat dan menancap di leher, membuat usahanya untuk bangkit menjadi sia-sia. Melihat salah satu rekannya tewas, keempat master yang tersisa merasa sangat geram. Mereka semakin memperketat pengepungan dan langsung mengeluarkan kekuatan inti masing-masing. Wus! 4 rangkum pukulan jarak jauh melesat menuju si pembunuh misterius. Dengan penuh kepercayaan diri, orang bertopeng itu menggerakkan 2 tangan untuk menahan serangan. Blar! Ledakan keras terdengar, dan si pembunuh misterius itu terdorong 10 langkah ke belakang. Hahaha, kau menahan serangan dari 4 orang master dengan tangan kosong. Kau terlalu sombong. Dika Atmaja menunjuk-nunjuk penuh semangat. Di sisi kiri atap bangunan, 2 orang berpakaian hitam terlihat menunggu bersama dengan belasan orang lainnya. Sejak awal pertarungan, mereka telah berada di sana dan selalu mengawasi keadaan. Hei, bagaimana menurutmu? Apa si pembunuh itu bisa dikalahkan? Tanya orang yang di sebelah kiri. Wajahnya tertutup kain hitam, sama seperti yang lain. Namun dari suaranya, jelas bahwa ia adalah seorang wanita. Siapa lagi kalau bukan Prameswari, yang saat ini memakai nama samaran Dewi. Ia saat ini bertanya kepada seseorang bernama Raka, yang sebetulnya adalah Satria. Satria menggeleng, menurutku tak sesederhana itu. Aku merasakan ada yang berbeda dengan si pembunuh misterius ini. Berbeda, apa yang berbeda? Tanya Prameswari sambil mengernyitkan kening. Satria mendesah, saat ini sulit untuk mengatakannya. Mari kita lihat beberapa saat lagi. Mungkin akan ada petunjuk yang lebih jelas. Prameswari mengangguk dan kembali memperhatikan arena pertarungan. Pada saat ini, napas si pembunuh yang tadinya agak berat kembali menjadi teratur. Ini adalah bukti bahwa ia berhasil mengatasi efek dari menahan 4 serangan lawan sebelumnya. Dika Atmaja, jangan terlalu bersemangat. Permainan yang sebetulnya baru akan dimulai, kata si pembunuh itu dengan santai. Cuy, Dika Atmaja meludah. Keadaanmu sudah seperti ini, tapi masih saja membual. Keempat master, tolong segera habisi hama tak tahu diri itu. Tambah Dika Atmaja dengan suara dingin. Keempat master itu mengangguk. Mereka segera bersiap untuk melakukan serangan berikutnya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, blar! Ledakan keras terdengar diikuti kepulan asap yang membumbung tinggi. Saat bersamaan, sekelompok bayangan hitam berkelebat dan dalam sekejap telah berdiri di samping si pembunuh misterius. Semuanya memiliki penampilan yang serupa dengan si pembunuh misterius. Baik pakaian, tinggi badan, bahkan aura yang dipancarkan. Ini. Apa yang terjadi? Adipati Wiryo sontak berdiri dari kursinya. Siapa orang-orang itu? Dika Atmaja terbelalak. Dari mana mereka datang? Semua yang hadir tak dapat menahan keterkejutan. Hanya sesepuh lokal Dala yang masih tak bergerak. Namun demikian,
Ekspresi wajahnya jelas menunjukkan kesuraman. Tuan, maaf karena saya tak mampu melawan mereka sendirian. Si pembunuh misterius segera berlari menuju orang yang ada di posisi paling belakang. Tak masalah, kau sudah berusaha sebaik mungkin. Lawanmu juga bukan orang-orang sembarangan. Kau sudah cukup mengalihkan perhatian mereka dan memberi kami waktu untuk meledakkan banyak tempat. Kata pria yang dipanggil Tuan itu dengan suara berat. Sudah kuduga kalau pembunuh ini tak mungkin bekerja sendiri. Genta lokal Dala yang sedari tadi banyak diam kini tiba-tiba bicara. Ia berjalan dengan santai sambil mengetukkan tongkatnya ke lantai. Pada saat ini, aura kekuatannya meledak, memancarkan hawa membunuh ke sekitar. Oh, sepertinya kekuatan Tuan Besar Genta telah meningkat. Komentar sang ketua kelompok pembunuh dengan santai. Mendengar ini, Genta lokal Dala agak menyipitkan mata dan menimpali. Karena kau bisa berkomentar seperti itu, kuanggap saja kita sudah saling kenal sebelumnya, kan? Hahaha, ketua kelompok pembunuh tertawa lebar. Apa untungnya bagi kita untuk saling kenal? Sebut saja aku sebagai malaikat maut. Toh, pada akhirnya, kematian kalian semua malam ini sudah dipastikan. Danang Suryadi, pemimpin keluarga Suryadi ikut berdiri di samping Tuan Besar Genta dan berkata dengan nada sinis, kau terlalu bermulut besar. Keluarga Suryadi, keluar dan habisi para penjahat ini. Perintahnya tegas. Baik, kepala keluarga. Pada saat ini, belasan orang berpakaian hitam muncul entah dari mana. Semuanya memakai kain penutup wajah, dengan pedang yang terhunus. Tanpa banyak bicara, belasan orang ini langsung menyerbut ke arah para pembunuh. Semut tetaplah semut, gumam sang ketua pembunuh sambil menggelengkan kepala. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan terbuka. Telapak tangan itu terlihat bersinar keperakan, dan hawa panas segera tersebar. Lalu dengan tegas, ia mengayunkannya ke depan. Wus! Blar! Ledakan keras langsung terdengar saat pukulan jarak jauh tersebut menghantam para pengawal dari keluarga Suryadi. Dalam satu serangan, tak kurang dari 7 orang tewas dengan keadaan gosong. Adapun orang yang tersisa segera dibunuh oleh beberapa anggota kelompok pembunuh. Ini, wajah Danang Suryadi memucat. Para pengawal pilihan di keluarganya langsung dihabisi dalam sekejap. Keempat pendekar, apa yang kalian tunggu? Cepat habisi ketua geng penjahat itu. Adipati Wiryo Projo berteriak dengan kesal. Mendengar perintah sang adipati, keempat pendekar yang tadi sempat terkesiap segera bereaksi. Mereka melesat dari keempat penjuru dan berusaha mengepung sang ketua pembunuh. Namun, pada saat ini 4 sosok yang berada di samping sang ketua pembunuh tiba-tiba bergerak. Kalian belum layak untuk melawan ketua. Biarkan kami yang menemani kalian bermain sebentar. Tak terelakkan lagi, pertarungan jarak dekat pun pecah. 4 lawan 4. Dalam pertarungan ini, jelas bahwa semua yang terlibat ini adalah ahli-ahli bela diri yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, puluhan jurus telah diperagakan dan sekilas, keadaan sepertinya berimbang. Dika Atmaja tak ingin melewatkan kesempatan, ia juga turut memberi perintah, pengawal dari keluarga Atmaja. Bunuh para pengacau ini. Seperti sebelumnya, belasan orang juga melesat dari berbagai arah dan merangsek ke arena pertarungan. Keenam pembunuh yang tersisa ikut bergerak, dan front baru pertarungan resmi dibuka. Satria dan Prameswari berkelebat dan berdiri di belakang Dika Atmaja. Apakah kami juga harus bergerak? Tanya Satria pelan. Dika Atmaja menggeleng. Meski tadi terlihat meledak-ledak dan penuh semangat, kini wajahnya sangat muram. Aku merasa keadaannya tak akan mudah. Aku ingin kalian berdua melindungiku. Baik,
jawab Satria dan Prameswari berbarengan. Keduanya berdiri di samping Dika Atmaja dan mengamati jalannya pertempuran. Satu pembakaran dupa berlalu, halaman utama kediaman bangsawan lokal Dala betul-betul diliputi kekacauan. Teriakan demi teriakan terdengar, terkadang diselingi suara ledakan yang menggema. Aroma amis darah semakin menyeruak dan semakin malam, semakin sengit pula keadaannya. Para pembunuh itu tangguh sekali. Sudah sejauh ini dan belum ada satupun yang tumbang, komentar Satria pelan. Prameswari mengangguk, namun banyak di antara mereka yang sudah terluka. Kurasa hanya tinggal menunggu waktu. Satria termenung sejenak. Aku merasa tak sesederhana itu. Kening Prameswari mengernyit, mengapa? Apa ada yang salah? Satria mengangkat bahu. Entahlah, aku hanya merasa ada faktor yang kita lewatkan. Pada saat ini, di medan pertempuran, belasan pengawal dari para keluarga bangsawan berjatuhan di banyak tempat. Sementara dari sisi para pembunuh, 3 orang akhirnya tersungkur dengan keadaan penuh luka. Genta lokal Dala tetap mempertahankan aura tempurnya sambil terus mengamati keadaan. Sejak kemunculan sang ketua pembunuh, pria sepuh dari klan bangsawan itu terus memperhatikan segala gerak-geriknya. Entah kenapa, firasat Genta mengatakan bahwa orang ini sangat misterius dan berbahaya. Jika ia bergerak, Genta memutuskan bahwa ia juga akan bergerak. Setengah pembakaran dupa kembali berlalu, dan pertempuran semakin brutal. 4 orang pembunuh kembali tumbang. Sehingga jumlah komplotan pembunuh misterius saat ini hanya tinggal 4 orang. Namun di sisi lain, puluhan mayat pengawal klan bangsawan berceceran. Sungguh pertukaran nyawa yang tidak seimbang. Sial. Kalau ini diteruskan, maka pasukan kita akan habis semua. Rutuk pemimpin klan Suryadi, Danang Suryadi. Ia sontak menoleh kepada Adipati Wiryoprojo dan berkata, Tuan Adipati, sepertinya kali ini kamu harus menggerakkan kekuatanmu. Jika tidak, aku khawatir keadaan menjadi buntu. Tuan Danang benar, kata sang Adipati dengan wajah muram. Untungnya, aku sudah membuat persiapan. Kemudian, sang Adipati mengambil sesuatu dari balik bajunya, lalu menjentikkan jari, dan melempar ke udara. Ziting. Duar. Sebuah kembang api berpendar menghiasi langit malam. Warna merah terang membentuk seperti gambar cakra yang memiliki 7 gigi. Jelas, sang Adipati baru saja melemparkan tanda darurat militer. Benar saja, setelah sekitar 10 tarikan napas, suara teriakan ramai terdengar dari luar, diiringi dengan derap langkah yang seragam. Tuan Adipati, apa yang terjadi di luar sana? Tanya pemimpin klan Atmaja, Dika Atmaja. Adipati Wiryoprojo menjawab, aku sudah memerintahkan perwira muda kita, yaitu Senopati Rangga untuk menyiapkan tentara dan melakukan pengepungan. Mendengar ini, kening Danang Suryadi mengernyit, Tuan Adipati, kupikir. Meski sebagai Adipati, Anda tak bisa menggerakkan pasukan sembarangan tanpa segel kerajaan. Bagaimana bisa? Adipati Wiryoprojo tersenyum penuh arti, Senopati Rangga ini adalah orangku sejak awal. Sekitar 9 tahun lalu, aku menyelamatkannya dari sebuah insiden dan merekrutnya untuk bekerja di militer. Jadi Tuan Danang tak perlu khawatir. Mendengar penjelasan sang Adipati, semua orang menjadi tampak lebih lega. Hanya saja, entah kenapa Satria masih tampak tidak tenang. Nalurinya mengatakan bahwa keadaan tidak sesederhana itu. Prameswari yang telah sangat mengenal Satria menjadi agak gugup. Penjahat. Kali ini jumlah kalian hanya tinggal 4 orang. Dengan pasukan resmi kerajaan di pihak kami, jika melawan kalian akan dituduh melakukan pemberontakan. Mengapa tidak menyerah saja? Aku janji akan memberikan kematian yang mudah. Teriak Adipati Wiryoprojo.
Kepala pembunuh yang menyebut dirinya sebagai malaikat maut berdiri dengan tegak. Sepasang matanya yang terlihat dari balik topeng agak menyipit. Wiryo Projo, malam ini juga kalian semua harus mampus, kata si pembunuh itu dingin. Adipati Wiryo Projo menggeram marah. Senopati Rangga, cepat tangkap pemberontak itu. Siapa yang melawan, habisi saja. Perintah sang adipati kejam. 3 tarikan napas berlalu. Namun pasukan yang dipimpin oleh Senopati Rangga belum terlihat bergerak. Semuanya tampak berdiri mematung, dengan ekspresi datar, mengelilingi halaman yang telah berantakan. Senopati Rangga, apa kau tak mendengar perintahku? Tanya Adipati Wiryo Projo heran. Namun, baik Senopati Rangga maupun seluruh pasukan tetap tak bergerak. Keheningan menyeruak seketika, beberapa dugaan menyelinap. Rangga, suara malaikat maut sang pembunuh terdengar dalam. Pastikan tak ada satupun ada yang lolos malam ini. Baik, kakak ipar, kata Senopati Rangga tegas. Semuanya, dengarkan perintahku. Kepung kediaman lokal Dala ini. Jika ada yang mencoba melarikan diri sebelum perintah, bunuh saja. Siap, semua prajurit sontak berbaris keluar dan membentuk barikade pengepungan. Adipati Wiryo Projo dan bangsawan lainnya terperangah. Apa yang terjadi? Apakah Senopati Rangga berkhianat? Hahaha, Wiryo Projo, pasti kau tak menyangka akhirnya akan begini, kan? Kata sang malaikat maut seraya mengambil satu langkah ke depan. Bajingan, siapa kau sebenarnya? Mengapa kau bisa memerintah seorang perwira kerajaan? Tanya Danang Suryadi dengan wajah memerah. Sang malaikat maut terdengar mencibir. Baiklah, karena sudah sampai pada titik ini, aku akan menghilangkan rasa penasaran kalian. Lalu pria itu dengan perlahan melepaskan topeng yang menutupi wajahnya. Sinar bulan yang cukup terang membuat wajah itu terpampang dengan jelas. Semua orang tercengang, semua orang terkejut, termasuk Satria dan Prameswari. Kamu, Adipati Wiryo Projo menunjuk-nunjuk. Paman Mahardika, Satria dan Prameswari hampir berseru bersamaan. Melihat wajah asli sang pembunuh, Genta Lokal Dala menggebrak meja. Sula, rupanya kaulah yang menjadi dalang semua pembunuhan kejam ini. Satria dan Prameswari kembali terkejut. Ternyata nama asli paman pengemis itu adalah Sula, bukan Mahardika. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang malaikat maut, yang tak lain adalah Mahardika alias Sula itu tersenyum meremehkan. Jangan sebut-sebut pembunuhan kejam dan sebagainya. Kalian pasti ingat, bagaimana 20 tahun yang lalu, kalian berkomplot untuk menghabisiku dan seluruh keluargaku. Hanya untuk apa? Untuk menguasai Kadipaten Bobrok ini, kan? Tidak mungkin. Danang Suryadi terlihat pucat. Harusnya kau sudah mati. Bagaimana bisa masih hidup? Ucapan Danang Suryadi seakan mengonfirmasi apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Sula meludah ke tanah sekali. Tangan kanannya menunjuk ke langit dan berkata dengan berapi-api, rupanya Tuhan tidak merestui perbuatan kalian. Meski terluka parah dan mengalami kebutaan, tubuhku yang kalian hanyutkan justru terdampar di pesisir Pulau Bireng. Di sanalah aku bertemu dengan Begawan Darpasena, Empu Gunung Bireng, yang mengajariku kemampuan untuk membalas dendam. Genta Lokal Dala mengernyitkan kening. Pria tua itu bergumam, Empu Gunung Bireng sudah lama tidak terdengar kabarnya. Tak disangka, kali ini kita berurusan dengan musuh lama yang telah menjadi muridnya. Lalu apa hubunganmu dengan Senopati Rangga? Mengapa ia mau berkomplot denganmu? Tanya Adipati Wiryo Projo lagi. Sederhana, dia adalah keponakan dari istriku. Saat berusia 7 tahun, ia diadopsi oleh satu keluarga kaya dan berhasil menjadi prajurit. Bahkan menjadi seorang perwira muda.
Petik 2. Sambil berkata, Sula memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk mengambil kuda-kuda. Mereka bersiap untuk pertarungan terakhir. Malam ini, hanya ada dua pilihan, aku yang mati, atau kalian semua yang menebus kematian seluruh anggota keluargaku dengan nyawa busuk kalian. Genta Lokaldala tak ingin menunggu serangan. Pria sepuh yang baru keluar dari pertapaan itu melesat keluar. Tangannya yang berbentuk cakar menyerang langsung ke arah Sula. Woot! Jika serangan ini tepat sasaran, dapat dipastikan bahwa Sula akan binasa dengan kepala hancur. Namun, meski telah kehilangan penglihatan, Sula bukan pemain amatir. Tapak dewa. Sula mengibaskan telapak kanannya untuk menahan serangan lawan. Duar. Ledakan keras terdengar. Genta Lokaldala terdorong 5 langkah, sedangkan Sula terdorong 2 langkah. Bersambung.